Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fazar di Yutor Channel. Oke, kali ini Yutor Channel akan berbagi informasi kepada kalian tutorial membuat formulir atau form dan juga kuis atau tes melalui Google Form. Oke. Selamat datang juga buat kalian yang baru menonton di channel ini. Mudah-mudahan kalian senang dan mendapatkan informasi-informasi yang sangat dibutuhkan dalam dunia pendidikan di masa pandemi ini. Oke, langsung saja kita simak. Oke, untuk pembuatan Google Form atau formulir atau kuis melalui Google Form, silakan pilih Google, kemudian kalian ketikkan saja Google Form. Nanti langsung akan muncul di tampilan atas nih Google Forms free online survey for personal use. Oke, di sini bisa kita klik. Di sini tampilan pertamanya. Jadi Google Forms ini ada untuk personal ataupun untuk bisnis. Nah, kita gunakan yang personal saja di sini, go to the Google Form. Oke, nah untuk awal sebenarnya biasanya dia akan meminta kita untuk sign in. Nah untuk sign in-nya silakan gunakan akun Google kalian seperti Gmail ataupun Google Suite for Education seperti yang saya gunakan. Kurang lebih tampilannya semua akan sama seperti ini tampilan awal ketika kita belum menggunakan sekalipun Google Forms-nya. Nah di sini ada pilihan blank, ada blank quiz, exit ticket, assessment, worksheet. Nah, untuk exit ticket, assessment, dan worksheet ini merupakan sebuah template yang sudah dibuat. Nah, untuk blanknya, nah ada dua. Ada blank yang benar-benar kosong. Nah, ini bisa kita gunakan dalam pembuatan survei-survei atau formulir-formulir. Sedangkan blank quiz ini yang biasa digunakan dalam evaluasi pembelajaran atau webinar. Nah, tergantung mau dipilih yang mana. Oke, untuk kali ini pertama saya akan menjelaskan terkait yang blank. Oke, di sini tinggal dipilih yang blank. Nah, ini. Jadi tampilannya ini ada United Form. Nah, ini yang di kiri ini adalah nanti nama. Nama formnya ini akan disesuaikan ketika kita sudah mengganti nama form di sini. Oke, di sini ada learn about to the new Google, tektur, kayak no thanks. Nah, di sini ada tampilan dulu ya. Tampilan dulu saya jelaskan. Ada mulai United Form, kemudian di sini ada add-on. Nah, apa itu add-on? Ini tambahan-tambahan seperti ketika kita mau men-set timer dan lain sebagainya, kita bisa menggunakan add-ons. Kemudian di sini ada customize time. Nah, di sini bisa kita ganti tema-temanya. Bisa juga headernya foto dari foto yang ada atau bisa kita upload. Jadi di sini saya coba pakai foto yang sudah ada saja. Nah, di sini kita insert, dan dia akan masuk ke headernya. Nah, nih headernya langsung berganti. Headernya juga bisa kita ubah-ubah warnanya. Headernya warnanya bisa kita ubah-ubah. Nah, seperti ini, kemudian backgroundnya. Nah, ini juga bisa diganti-ganti. Font stylenya bisa kita seperti playful, jadi lebih menarik ya. Ini bisa kita atur semua di sini di customize time. Kemudian di sini ada preview. Preview itu ketika kita mau lihat hasilnya. Hasil dari yang kita buat ketika orang lain mengklik form yang sudah kita buat. Nah, ini seperti ini. Nanti kita lihat ketika kita sudah membuat ya. Kemudian ada setting, di menu setting ada collect email. Nah, apakah kalian ingin mengkolek data email dari para peserta yang mengikuti formnya atau mengikuti formnya? Ini tinggal diklik. Kemudian ini ada require sign in-nya. Apakah form ini hanya digunakan untuk user yang menggunakan Sekolah Islam Al-Azhar BSD? Nah, ketika tidak ini dikosongkan. Terus apakah hanya limit untuk satu respon? Ketika satu orang hanya boleh mengirimkan satu, boleh klik limit to one respon. Oke, kemudian di sini responden, apakah orang lain bisa mengedit setelah disubmit? Nah, ini kalau boleh ya di checklist. Terus apakah mereka boleh melihat summary atau teks hasil responsnya? Ini di checklist kalau boleh, tapi biasanya kita tidak menceklis. Ini semua tergantung kebutuhannya. Kemudian di sini ada presentation. Nah, untuk presentation di sini ada show progress bar, bisa kita tunjukkan, shuffle question, apakah question yang mau diacak juga bisa. Kemudian di sini ada quizzes. Nah, kalau untuk quizzes ini dia bisa kita pilih untuk make this quiz. Nah, ini yang tadi jadi penggunaannya sebagai
ujian. Tapi ini nanti kita yang satu lagi. Oke, ini kita save dulu setting. Kemudian sini nanti ada menu send. Nah, send ini ketika kita mau mengirimkan. Oke, ini nanti saya jelaskan setelah kita membuat ya. Kemudian di sini ada titik 3, di sini ada banyak sekali, ada make a copy, ada move to trace, ada print, add collaborator. Nah, untuk add collaborator ini digunakan jika kita mau mengajak orang untuk mengelola form yang sudah kita buat. Maka kita pilih add collaborators. Oke, ada script editor, ada add-on, sama ada preferences. Untuk preference, kita lihat ini sama ya tadi, collect email atau lain sebagainya. Oke, lalu kita mulai yuk bagaimana cara membuatnya. Oke, di sini ada Unity form. Nah, di sini kita isi judul form yang akan kita buat. Misal judulnya adalah biodata siswa atau biodata karyawan. Form description-nya misal digunakan biodata ini digunakan untuk kepentingan data perusahaan atau sekolah, seperti itu kan bisa. Nah, kemudian di sini kita lanjut ke question yang pertama. Nah, question pertamanya apa? Misal kita tik nama. Nah, untuk nama dia akan otomatis langsung menggantinya ke short answer. Kenapa seperti itu? Inilah kemudahan kita menggunakan Google Form. Dia akan coba mensuggest ke kita jawaban dari pertanyaan yang ditulis. Kan kalau nama ya berarti mengetik short answer. Ini udah dipilih. Kemudian apakah kita mau menambahkan foto-foto juga bisa. Ini pilihannya. Oke, kemudian ini short answer. Nah, ini lanjutnya ada duplikat. Apa kita mau menduplikat ini atau tidak? Apa kita mau mendelete? Nah, require, apakah pertanyaan ini harus dijawab? Kalau wajib dijawab, kita pilih require. Oke, kemudian di sini tiga ada description. Nah, untuk description ini ketika kita klik, maka di bawah pertanyaan ada description. Misal, description adalah tuliskan nama lengkap Anda. Misal seperti itu, tuliskan nama lengkap Anda. Nah, ketika ini pertanyaan pertama sudah selesai, ingin menambahkan pertanyaan kedua, bisa kita klik tanda add question di sini. Nah, kita add question, kita akan masuk ke pertanyaan kedua. Misal, di pertanyaan kedua, pertanyaannya adalah daerah mana Anda berasal? Atau pulau ya? Kepulauan. Kepulauan terbesar apa Anda berasal? Seperti ini, maka dia pun tahu. Mungkin untuk pertanyaannya seperti multiple choice. Maka untuk multiple choice, kita tinggal lanjutkan di sini option 1, misal Jawa. Nah, ketika mau menambahkan option, nih tinggal klik di add option, dia akan langsung menambahkan option 2. Misalnya ini Sumatera. Kemudian misalnya ini Kalimantan. Lanjut Sulawesi. Tadi misal Papua. Ini misal kita contoh ya, ada 5 kepulauan terbesarnya. Nah, ketika sudah selesai dan mungkin mau menambahkan foto, setiap option juga bisa add image. Misal foto Pulau Jawa, kita add image. Nah, di sini bisa kita upload atau kita Google image search. Nah, sini misal Pulau Jawa. Kita searching Pulau Jawa, nah ini muncul. Bisa kita pilih salah satu, kita insert. Dia ada di foto sini. Nah, ini Pulau Jawa tadi. Misalnya yang ini kita tambah lagi add image. Kita Google image search Sumatera. Nah, ini kita pilih lagi insert. Kemudian ada Kalimantan dan seterusnya ya. Ini bisa kita pilih untuk foto-fotonya. Oke, apakah ini pertanyaan yang wajib dijawab? Maka kalau wajib require. Ya. Oke, untuk selanjutnya kita add question lagi. Nah, untuk add question di sini selain pilihan multiple choice ada paragraf ketika dia harus mendeskripsikan, ada checkbox ketika pilihannya lebih dari 1 kita bisa ada drop down. Nah, itu untuk pilihan-pilihannya.
Sini ada linear scale, multiple choice grid, ada checkbox grid. Ini untuk tipe-tipenya. Oke, di sini kita coba dulu untuk yang selanjutnya. Kalau untuk yang paragraf, tuliskan bagaimana karakter diri Anda. Kan bisa ini long answer. Bisa kita require lagi. Kemudian bisa kita ganti lagi tipe yang checkbox. Misal, checkboxnya kemampuan aplikasi komputer yang Anda kuasai. Misal option pertama ada MS Word, ada Excel, terus misalnya ada MS PowerPoint, lalu ada lagi Adobe, dan lain sebagainya. Nah, untuk checkbox maka mereka bisa menjawab lebih dari satu, bisa MS Word, MS Excel, bisa MS PowerPoint atau Adobe. Nah, ini untuk pilihan checkbox. Apakah required? Kita required. Nah, kita coba lagi pertanyaan yang lain, model yang lain. Drop down. Oke, kita pilih menu drop down. Oke, kita coba pilihan 1. Pilihan 2. Oke, ini require, nanti kita coba lihat di sini preview. Jadi kalau drop down itu nanti dilihat pada saat ketika sudah selesai kita pembuatan, dia muncul akan seperti ini. Kita akan choose yang mana. Pilihan 1 atau pilihan 2. Jadi mereka bisa diklik. Oke, seperti itu untuk yang drop down. Nah, kita coba lagi. Yang selanjutnya adalah yang linear scale. Nah, ini kalau skala dari sekian sampai sekian, misal contoh scale ya. Ini 1 sampai 5. Ini misalnya sangat tidak paham. Sangat tidak paham, yang ini sangat paham. Nah, kalau ini require, kita lihat kembali di sini di menu review tadi. Nah, ini. Jadi semakin ke kanan semakin paham, dia akan mengisi nanti yang mana, apakah 5, 4, 3, 2, 1. Itu untuk yang scale. Selanjutnya kita coba lagi yang menu multiple choice grid. Kayak untuk multiple choice grid, jadi dia ada row, ada kolom. Ada row, ada kolom. Contoh. Untuk multiple choice grid. Row 1, ini kolom 1, ini kita tambahkan row 2, ini tambahkan kolom 2. Oke, setelah kita buat, kita lihat sini. Kita refresh dulu. Nah, ini. Jadi row satunya, misal kita isi ya, kita isi kolom satunya ini ya, kolom 2-nya ini tidak. Nah, row satunya, misal motor, row 2-nya sepeda. Setelah pertanyaannya, kendaraan yang Anda miliki. Kita lihat di sini. Kayak seperti ini, kendaraan apa yang Anda miliki? Motor? Ya, miliki. Sepeda? Tidak. Misal kayak gitu. Nah, ini untuk tipe yang multiple choice grid. Oke, sekarang kita lanjutkan yang selanjutnya ada checkbox grid. Apa checkbox grid? Jadi untuk menjawab checkbox grid ini, kita tanda plus, kemudian kita pilih yang checkbox grid. Ini sama seperti halnya yang tadi, sama seperti halnya yang multiple choice, tapi checkbox ini dia bisa menjawab di kolomnya lebih dari satu. Misal pertanyaannya terkait motor. Kemudian ada juga mungkin terkait mobil. Jadi di kirinya ada motor sama mobil. Nah, di bagian atasnya mungkin ada pilihan merek kendaraannya, misal seperti Honda,
Kemudian ada Yamaha. Misal seperti ini. Ini kendaraan jenis ya, jenis kendaraan yang Anda miliki. Nah, ini bisa kita lihat nih di sini. Nah, dia akan seperti jenis kendaraan yang Anda miliki. Jadi di checkbox motor, apakah jenis Honda dan Yamaha, atau hanya Yamaha, atau hanya Honda. Nah, ini tipe yang selanjutnya. Kemudian kita lanjut lagi. Di sini ada tipe date. Nah, untuk tipe date ya sesuai tanggal. Misal tanggal lahir. Tanggal lahir Anda. Udah cek. Ini pilihannya Monday year aja. Jangan lupa ini di require. Sama pilihan yang terakhir itu ada time. Misalnya jam berapa bangun. Gitu. Nah, ini udah semua pertanyaan tipe kita sudah buat. Oke, sekarang kita coba lihat reviewnya lagi. Oke, tadi ya tuliskan nama, ini short answer. Kemudian kepulauan terbesar apa yang Anda berasal, ini multiple choice. Nah, ini bisa ada foto-fotonya tadi. Kemudian bagaimana karakter Anda, ini long answer. Detik-detiknya bisa banyak. Kemudian ini kemampuan aplikasi komputer, ini kita pilih checkbox. Dia bisa milih checkbox seperti ini. Kemudian drop seperti ini, Dropbox. Kemudian ada pilihan scale, jadi dia bisa milih scale-nya. Kemudian ada pilihan multi-box, jadi bisa seperti ini pilihannya, hanya satu di setiap row-nya, tapi pilihannya seperti scale, tapi row-nya banyak. Kemudian untuk ini seperti multi-check ya, jadi checkbox-nya ada banyak, bisa diklik. Kemudian ada tanggal dan ada waktu. Oke, itu contoh-contoh bentuk soal di forms yang bisa kita buat. Nah, tadi di sini ada biodata karyawan, tapi kok di sini belum update namanya nih di kiri. Maka tinggal diklik aja di formnya. Dia akan otomatis berubah jadi biodata karyawan. Nah, dia akan save secara otomatis di drive kita. Jadi kita tidak perlu ribet-ribet untuk men-save-nya. Oke, selanjutnya kalau sudah selesai semuanya kita buat, maka bisa kita send. Tinggal pilih send. Nah, di sini untuk mengirimkan, kita bisa via email. Ke email siapa mau kita kirimkan. Tapi itu kan agak ribet karena terlalu banyak. Bisa kita pilih link yang ini. Kemudian kita shorten URL. Agar URL lebih pendek. Makanya tinggal kita copy. Atau pilih copy di sini. Kita kirim ke orang, sudah selesai. Nah, itu pembuatan formnya. Nanti bagaimana kita ketika mau melihat hasilnya? Maka tinggal pilih di respons ini. Lihat. Contoh di sini kita isi yang tadi ya. Ini kita isi. Nah, dia sudah selesai, maka kita bisa lihat di respon. Nah, sudah ada satu yang merespon yang tadi ya, namanya Absa. Kemudian ini ada lengkap data-datanya. Ketika kita mau mendownload, tinggal pilih create spreadsheet, kemudian pilih yang create new spreadsheet dan di create. Ya kan, meng-create-nya terlebih dahulu. Nah, ini hasilnya. Hasilnya dalam bentuk Excel, tapi Excel yang masih di dalam sebuah web. Maka untuk save-nya tinggal pilih file, kemudian download sebagai Microsoft XLS. Setelah itu ya sudah terdownload tuh. Biodata karyawan sudah terdownload. Oke, itu video tutorial kali ini singkat terkait pembuatan formnya dulu. Nanti next video kita akan buat terkait kuisnya. Kemudian kita akan coba bagaimana membatasi suatu form atau suatu kuis. Kalau kalian suka video ini silahkan kalian like, kalian komen jika ada yang ingin kalian tambahkan atau ada request dari kalian, dan di-share jika kalian suka, dan di-subscribe agar kalian selalu tahu update dari video-video di YouTube channel ini. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.